Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur Tuhan anugerahkan hari baru bagi kita. Dan mari kita bersyukur dalam saat teduh pagi. Kita akan mendengar firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. Dan nantinya saya akan membaca hanya ayat 19 sampai 21. Mari sebelum mendengar sabda Tuhan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Menyambut hari baru dalam kasih Tuhan dan penuh pengharapan yang teguh. Dan pagi hari ini kami rindu mendengar sabda Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Kami dimampukan dan dilayakkan. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21 dan saya akan membaca hanya ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Renungan kita diteguhkan oleh firman Tuhan di Pamatona Kadan Napuang. Ibu dan bapak, saudara-saudara, kehidupan orang percaya merupakan perjuangan yang terus-menerus. Godaan bisa datang dari diri sendiri, lingkungan sekitar, atau dunia dan iblis. Firman Allah adalah senjata rohani untuk menghadapi godaan-godaan tersebut. Itulah sebabnya Rasul Petrus menegaskan bahwa pendasaran pemberitaan tentang kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus bukan mengikuti dongeng isapan jempol manusia, melainkan pada kebenaran karena menyaksikan langsung kebesarannya. Jemaat atau orang percaya pada masa kini tidak mengalami lagi pengalaman yang sama dengan Rasul Petrus, melainkan melalui pengajaran yang didasarkan pada Alkitab. Alkitab adalah pegangan untuk menyaring semua pengajaran, karena Alkitab ditulis berdasarkan kesaksian tentang kebenaran itu sendiri. Untuk dapat mengenal Allah yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus, wajib untuk tekun membaca dan memahami pesan-pesan Alkitab. Namun, ingatlah bahwa nubuat dalam Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jemaat Tuhan, pengenalan yang benar tentang Tuhan di dalam Yesus Kristus mengajak setiap orang percaya untuk terus belajar mengajarkan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan Rasul Petrus bahwa alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat 19. Roh Kudus membuat orang percaya memiliki pikiran dan hati yang dipenuhi dengan pengetahuan yang benar. Jelaslah bahwa firman Tuhan menempati posisi inti dalam kehidupan orang percaya, sehingga tetap teguh meski menghadapi banyak kesulitan yang akan memurnikan iman kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau melawat kami melalui firman-Mu. Dan melalui firman Tuhan kami terus diteguhkan dan menjalani kehidupan ini dengan baik dalam keteguhan dengan menghadapi begitu banyak kesulitan, tantangan, dan pergumulan. Bahwa
Dengan hal demikian akan memurnikan iman kepada Yesus Kristus. Di hari Minggu ini kami mempersiapkan diri masuk dalam ibadah memuliakan Tuhan dan siap mengangkat tugas dan pelayanan. Karena itu berkatilah kami ya Bapa. Tuntunlah kami sehingga ibadah kami menyatakan kepadamu sebagai sorak syukur dan menyembah Engkau. Berkati umatmu dimanapun saat ini. Mungkin ada yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan dan kuatkan anak-anak dalam tumbuh kembang berkati. Dalam bangku sekolah kuliah berkati, mencari pekerjaan. Karuniakan yang terbaik bagi mereka. Berkati opa dan obah kami, sehatkan mereka selalu, ya Tuhan. Dan yang berulang tahun hari ini, sempurnakan sukacita mereka. Bimbinglah kami hari ini ya Bapa. Peliharakan kami dengan kasih karunia-Mu, dan kami menjalani dengan penuh pertolongan dari Tuhan. Ini doa syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat hari Minggu.